Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingatkah kalian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu artinya secara kawin. Masih ingat prosesnya apa? Ya, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu prosesnya melalui yang namanya penyerbukan. Apa itu? Jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Ya, ada berapa macam kemarin proses penyerbukan? Ya, ada 4 macam. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar. Nah, itu telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau generatif itu secara kawin, maka kalau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu secara tidak kawin. Seperti apa itu? Nah, nanti akan kita pelajari, akan saya jelaskan secara garis besarnya saja. Sisanya silakan kalian browsing atau tanya ke Mbah Google atau buku-buku yang ada di sekitar kalian, tentunya buku IPA, ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mengidentifikasi berbagai macam tumbuhan termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif jenis apa nanti ya. Karena perkembangbiakan vegetatif itu bermacam-macam jenisnya. Oke, ada 2 macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara alami dan dengan cara buatan. Yang pertama akan kita bahas itu adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Seperti apa itu? Nah, bisa kita perhatikan. Jadi kalau alami itu artinya sudah bawaan tumbuhan tersebut, ya. Jadi dia tumbuh secara alami. Ada 5 macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan spora. Cara yang kedua dengan menggunakan tunas. Cara yang ketiga dengan menggunakan umbi. Cara yang keempat menggunakan rizoma. Cara yang kelima dengan cara geragih. Apa masing-masing itu? Nah, akan kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah spora. Spora itu merupakan satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, seperti apa itu? Nah, ini masing-masing satu buletan ini adalah spora, ya. Jadi ini bisa 1 sel, 2 sel, atau beberapa sel terbungkus oleh lapisan. Loh, banyak sekali sporanya, Pak. Iya, karena ini masing-masing bisa menghasilkan individu baru. Oke, itu yang pertama, spora. Apa saja tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora? Nah, ini macam-macam tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora. Ada jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Baik, berikutnya yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas itu merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Nah, tunas ini bisa tumbuh dari batang, daun muda, atau calon bunga. Bisa juga calon buah. Nah, bisa kita lihat gambar yang ada di samping saya ini gambar apa? Ya, ini gambar bambu. Tunasnya yang mana? Ini tunasnya. Ini tunas bambu, ya. Ini apa kira-kira? Pernahkah kalian memakan ini? Ya, ini adalah tunas bambu yang sering kita sebut dengan rebung. Sering dimasak oleh ibu kalian mungkin, ya. Nah, sukakah kalian dengan rebung? Nah, ini sebenarnya adalah bambu yang masih muda. Berarti kalau kalian suka makan rebung, artinya kalian suka makan bambu. Bisa jadi kayak panda, ya. Maksudnya enggak seperti itu. Oke, berikutnya
cara perkembangan biakan secara tunas itu ada macam yang lain lagi, namanya adalah tunas adventif. Apa itu? Yaitu tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu tumbuhan. Sebagai contoh, mungkin bisa jadi tunas itu tumbuh pada akar atau daunnya. Ini adalah daun dari tumbuhan apa kira-kira? Ya, ini daun dari tumbuhan cocor bebek. Cocor bebek itu di masing-masing ujungnya itu ada tunasnya. Nah, tunasnya ini bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi, ya. Oke, itu perkembangbiakan dengan cara tunas. Berikutnya adalah dengan cara umbi, ya. Seperti apa itu? Nah, umbi itu adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Contohnya apa? Ya, seperti wortel, bawang merah, bawang putih, bombay, umbi batang. Nah, jadi umbi itu ternyata juga bermacam-macam jenisnya. Ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang. Kalau kalian lihat berdasarkan gambar di samping saya, kira-kira perbedaannya apa? Ya, silakan dipikirkan sendiri ya. Nah, nanti kalian akan melakukan kegiatan di lembar kerja yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Baik, berikutnya adalah perkembangbiakan dengan cara rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma itu adalah nama lainnya akar tinggal, yaitu merupakan modifikasi. Bahasanya modifikasi ya. Modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh secara menjalar di bawah permukaan tanah, ya. Jadi sebenarnya rizoma itu batang yang dia tumbuh di tanah, ya. Termodifikasi seperti ini, contohnya beberapa tumbuhan yang mungkin sering menjadi bumbu dapur, bahkan menjadi obat, ya. Ini adalah kunyit, ya. Sebelahnya kira-kira apa? Ini kunyit, ini lengkuas. Bahasa Jawanya laos, ya. Nah, jadi ini rizoma. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu ada yang namanya geragi atau nama lainnya itu stolon, ya. Dengan seperti apa caranya itu? Nah, kalau tadi rizoma atau akar tinggal itu dia tumbuh menjalar ke bawah tanah, ya, batangnya. Modifikasinya seperti itu. Tapi kalau geragi ini sama apa? Sama juga modifikasi batang, tapi dia tumbuh menyamping, ya. Jadi ini dia tumbuhnya menyamping. Seperti apa itu? Ini, ya. Jadi ini ada batang. Nah, ini juga batang yang sering disebut dengan stolon. Nah, ini akarnya kan di sini. Jadi batangnya tumbuh menyamping, ini menghasilkan individu baru. Ya, jadi ini ada tanaman induk. Pertama dia menghasilkan batang menyamping ke kanan dan ke kiri. Nah, terus seperti itu sampai memanjang. Ini biasanya pada tanaman stroberi. Ya, apakah ada yang lain? Ada. Seperti eceng gondok, ya. Dan selebihnya silakan kalian tanya Mbah Google atau baca buku di sekitar kalian, ya. Baik, berikutnya setelah kita belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yang kedua adalah dengan cara vegetatif buatan, ya. Baik, vegetatif buatan itu pastinya ada campur tangan manusia. Pertama adalah menyetek. Menyetek itu dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu muncul akar baru terlebih dahulu. Ya, jadi sebagai contoh ini adalah singkong, sering kita sebut kaspe kalau di Mojokerto. Nah, ini kita potong masih berupa batang, kita tancapkan ke tanah. Nah, insya Allah akan tumbuh individu baru, ya. Nah, bisa berkembang biak jadi singkong lagi. Contohnya apa tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan menyetek ini? Yaitu ada selain singkong ada tebu, pohon beringin, bambu, dan sirih. Oke, berikutnya
Yang kedua, setelah menyetek itu ada yang namanya merunduk. Seperti apa merunduk? Nah, merunduk itu biasanya adalah tumbuhan yang berkembang biak vegetatif alaminya dengan cara geragih. Kenapa? Karena kalau geragih kan batangnya tadi modifikasinya menyamping ya, tumbuhnya menyamping. Nah, batang yang tumbuh menyamping ini ya, ini bisa kita tanam di tanah. Nah, kemudian setelah ditanam di tanah, muncul akar baru kemudian ini kita potong. Jadilah individu baru. Contohnya apa? Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara merunduk, ada anggur, apel, melati, ya. Tapi tidak selalu tumbuhan yang bisa dirunduk itu merupakan perkembangbiakan alaminya dengan cara geragih, ya. Seperti apa yang bisa? Nah, silakan kalian pikirkan sendiri ya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya. Baik, berikutnya setelah merunduk, yang ketiga ada yang namanya mencangkok. Mencangkok itu seperti apa? Nah, bisa kita lihat atau perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi menyangkok itu cara perkembangbiakan dengan cara membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Jadi batangnya ini kita kelupas memutar. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua kita kelupas, kemudian yang ketiga itu menjadi seperti ini, tinggal batang saja. Kemudian kita bungkus dengan plastik. Dalam plastiknya ada tanahnya tentunya ya. Nah, kita tunggu sampai beberapa waktu, baru setelah muncul akar kita tanam tumbuhan hasil cangkokan tadi. Ya. Kira-kira tujuan menyangkok itu untuk apa sih? Ada yang tahu? Nah, tujuan mencangkok itu kan kalau kita sudah tahu, misalkan pohon ini, wow, buahnya manis, besar, bagus. Nah, kita ingin mendapatkan hasil yang sama dengan tumbuhan itu, maka bisa kita cangkok batangnya. Ya, itu salah satu tujuan untuk vegetatif buatan, khususnya mencangkok. Berikutnya yang keempat, itu ada yang namanya menyambung. Ya, seperti apa? Bisa kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi dipotong seperti menyangkok tadi, tapi tidak melibatkan tanah. Ya, hanya dipotong seperti ini. Kemudian ini jadilah seperti ini, kita tali ya. Nah, contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara menyambung yaitu mangga, kopi, durian. Oke, apakah hanya itu? Lainnya silakan kalian cari sendiri. Kalian baca-baca sendiri. Oke. Berikutnya yang keempat itu adalah dengan cara okulasi. Ya. Jadi okulasi itu dengan cara menempelkan potongan kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas, suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Umumnya tanaman yang diokulasi ini adalah tanaman yang masih baru ya. Jadi kalau tanaman yang sudah tua, nah ini sangat sulit sekali untuk diokulasi ya. Jadi nama lain okulasi itu adalah menempel. Prosesnya yang pertama ini ya. Kemudian kita kelupas kotak seperti ini. Kayak kalau menyangkok kan memutar ya. Kalau okulasi hanya kotak seperti ini. Kemudian kita tempel tunas kulit pohon yang bermata tunas baru. Nah, jadinya nanti tumbuh seperti ini. Bisa kita tanam ya. Contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara okulasi itu ada apukat, mangga, rambutan, dan coklat. Ya, jadi itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Baik, anak-anak, materi kita sudah selesai. Sudah saya jelaskan secara umum. Untuk lebih detailnya, silakan kalian baca sendiri
Berikutnya silakan kalian mengerjakan LKS yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Baik, untuk mengerjakan LKS di Google Classroom, kalian harus membaca literasi yang lain. Ya, sekali lagi bisa tanya ke Mbak Google atau baca ya buku yang ada di sekitar kalian. Kalau nggak ada gimana? Ya tanya Mbak Google saja. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di kolom YouTube atau Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.